Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktunya, untuk Ibu dosen Satya Utami dan teman-teman kelas manajemen C pagi. Kami di sini dari kelompok silabus 5 akan mempresentasikan tentang kinerja koperasi Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Igusti Ayu Agung Maharani, teman saya, Ninengah Andriani, dan Niputu Elis Setiani. Saya akan memulai presentasi. Yang A, variabel kerja koperasi dan prinsip pengukuran kinerja koperasi. Yang pertama, variabel kerja koperasi. Secara umum, variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan atau growth koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan atau jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan non-aktif, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha. Faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja tidak terjadi dengan sendirinya. Dengan kata lain, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong 1998-2-16-17 adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor individu, berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kepemimpinan, berkaitan dengan kualitas dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan, manajer, atau ketua kelompok kerja. Yang ketiga, faktor kelompok atau rekan kerja, berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Yang keempat, faktor sistem berkaitan dengan sistem atau metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Yang kelima, faktor situasi berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, pengukuran kinerja koperasi. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Prinsip pengukuran kinerja. Dalam pengukuran kinerja, terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, seluruh aktivitas kerja yang signifikan harus diukur. Yang kedua, pekerjaan yang tidak diukur atau dinilai tidak dapat dikelola karena darinya tidak ada informasi yang bersifat objektif untuk menentukan nilainya. Yang ketiga, kerja yang tak diukur sebaiknya diminimalisir atau bahkan ditiadakan. Yang keempat, keluaran kinerja yang diharapkan harus ditetapkan untuk seluruh kerja yang diukur. Yang kelima, hasil keluaran menyediakan dasar untuk menetapkan akuntabilitas hasil alih-alih sekedar mengetahui tingkat usaha. Yang keenam, mendefinisikan kinerja dalam artian hasil kerja semacam apa yang diinginkan adalah cara manajer dan pengawas untuk membuat penugasan kerja operasional. Yang ketujuh, pelaporan kinerja dan analisis variansi harus dilakukan secara periodik. Yang kedelapan, pelaporan yang kerap memungkinkan adanya tindakan korektif yang segera dan tepat waktu. Yang kesembilan, tindakan korektif yang tepat waktu begitu dibutuhkan untuk manajemen kendali yang efektif. B. Kelembagaan, keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan SHU. Yang pertama, kelembagaan. Organisasi koperasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam sebuah perusahaan. Struktur organisasi mencerminkan hierarki organisasi dan struktur wewenang serta garis koordinasi dan tanggung jawab. Tujuan dan fungsi koperasi. Sebelum membahas tujuan dan fungsi sebuah lembaga koperasi, secara garis besarnya, lembaga koperasi merupakan sebuah lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan dan bergotong royong. Dan tujuannya pun tak lain untuk meningkatkan taraf ekonomi anggotanya dan masyarakat sekitar.
Yang kedua, keanggotaan koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik dan juga pengguna jasa koperasi. Dalam koperasi, ada pula anggota luar biasa. Dikatakan luar biasa, bila persyaratan untuk menjadi anggota tidak sepenuhnya dapat dipenuhi seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar. Syarat keanggotaan koperasi. Yang A, setiap warga negara Indonesia atau WNI yang mampu melakukan tindakan hukum atau badan hukum koperasi yang memenuhi persyaratan. Yang B, menerima landasan dan asas koperasi. Yang C, bersedia melakukan kewajiban-kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota. Tiga, volume usaha. Volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Dengan demikian, volume usaha koperasi adalah akumulasi nilai penerimaan barang dan jasa sejak awal tahun buku sampai akhir tahun buku. Aktivitas ekonomi koperasi pada hakikatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi biasanya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Yang keempat, sumber-sumber modal koperasi. Modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Modal sendiri. Yang ke A, simpanan pokok. B, simpanan wajib. C, dana cadangan. D, hibah. Lanjutannya yaitu modal pinjaman. A, pinjaman dari anggota. B, pinjaman dari koperasi lain. C, pinjaman dari lembaga keuangan. D, obligasi dan surat utang. E, sumber keuangan lain. Distribusi cadangan koperasi. Cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan. Sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. 5. Aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai koperasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh koperasi. Aset yang diperoleh dari sumbangan yang tidak terikat penggunaannya diakui sebagai aset tetap. Yang pertama, aset lancar. Aset lancar yaitu aset yang memiliki masa manfaat kurang dari 1 tahun. Pengklarifikasian aset lancar antara lain: 1. Diperkirakan akan dapat direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan adalah jangka waktu siklus operasi normal entitas. 2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang ketiga, diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelapor. Tidak lancar. Aset tidak lancar adalah aset yang terdiri dari beberapa macam aset. Masa manfaat lebih dari 1 periode akuntansi dimiliki serta digunakan dalam kegiatan operasional dengan kompensasi penggunaan berupa biaya, depresiasi atau penyusutan. SHU atau sisa hasil usaha. SHU koperasi adalah sebagai selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total atau total revenue atau bisa dilambangkan TR dengan biaya-biaya atau biaya total atau total cost dengan lambang TC dalam 1 tahun waktu.
SHU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan, perkoperasian, dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Semakin besar transaksi usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Dalam proses penghitungannya, nilai SHU anggota dapat dilakukan apabila beberapa informasi dasar diketahui sebagai berikut. Yang pertama ada SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha, volume usaha atau omset yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, bagian persentase SHU untuk simpanan anggota. C. Efisiensi koperasi. Pada dasarnya koperasi sebagai perusahaan tidak berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya. Artinya, tidak boleh dikatakan koperasi boleh bekerja secara tidak efisien untuk mencapai tujuan organisasi dari kumpulan orang. Pada koperasi tingkat efisiensi juga harus dilihat secara berimbang dengan tingkat efektivitasnya. Sebab biaya pelayanan yang tinggi bagi anggota diimbangi dengan keuntungan untuk memperoleh pelayanan setempat yang lebih baik. Misalnya biaya pelayanan dari pintu ke pintu yang diberikan oleh koperasi kepada anggotanya. Kunci utama efisiensi koperasi adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Koperasi yang dapat menekan biaya serendah mungkin tetapi anggota tidak memperoleh pelayanan yang baik dapat dikatakan usahanya tidak efisien, di samping tidak memiliki tingkat efektivitas yang tinggi, sebab dampak kooperatifnya tidak dirasakan anggota. D. Klasifikasi jenis koperasi. Klasifikasi jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan berbagai hal. Pertama, penggolongan koperasi berdasarkan pada ketentuan pemerintah yang diberlakukan pada koperasi. Kedua, berdasarkan banyaknya jenis usaha. Yang ketiga, koperasi dibedakan menurut jenis lapangan usaha. Keempat, didasarkan pada jenis anggota. Yang kelima, koperasi didasarkan pada status anggota. Tujuan klasifikasi koperasi adalah 1. Mengetahui kinerja koperasi dalam satu periode tertentu. Kedua, menetapkan peringkat kualifikasi koperasi. Yang ketiga, mendorong koperasi agar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah bisnis yang sehat. Kami dari kelompok Silabus 5 telah menyiapkan 3 pertanyaan untuk audiens. Yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran seperti apa yang dimaksud dalam pengukuran kinerja? Yang kedua, di dalam kelembagaan ada 3 hal penting untuk mendirikan sebuah lembaga. Coba sebutkan. Yang ketiga, coba sebutkan manfaat dari distribusi cadangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak diinginkan, kami kelompok Silabus 5 mengucapkan terima kasih.